Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asifa Nazwa Maulida, kelas RA 12 Manajemen 5612012304446. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai materi 7 mata kuliah Kepemimpinan Bisnis sebagai syarat UTS. Materi pertama, sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah kombinasi antara proses manajemen dan kemampuan kepemimpinan untuk mengarahkan, mengorganisasi, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen berfokus pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Kepemimpinan berhubungan dengan pengaruh, motivasi, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain agar bekerja sama menuju visi bersama. Selanjutnya, sejarah awal manajemen. Yang pertama, periode praklasik atau masa kuno. Mesir kuno. Sistem organisasi digunakan dalam pembangunan piramida. Pekerjaan diatur dengan hierarki dan spesialisasi tugas. Babilonia. Kode Hammurabi menunjukkan aturan dan sistem pengelolaan hukum dalam masyarakat. Tiongkok kuno. Konfusius mengajarkan etika kepemimpinan dan tata kelola moral. Yunani kuno. Plato mengembangkan konsep negara ideal dengan struktur organisasi tertentu. Aristoteles menekankan pentingnya pembagian kerja dan tanggung jawab. Yang kedua, peradaban Romawi dikenal karena struktur militer yang sangat terorganisir. Penerapan prinsip-prinsip manajemen strategis dalam pemerintahan dan perang. Yang ketiga, abad pertengahan. Pengelolaan organisasi berbasis keagamaan seperti gereja. Sistem feodal memperkenalkan manajemen tanah dan sumber daya. Yang keempat, revolusi industri 1750 sampai 1900. Awal industrialisasi memicu kebutuhan akan efisiensi dan sistem manajemen yang lebih formal. Peran para pemikir awal seperti Adam Smith yang memperkenalkan konsep pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, revolusi industri 1750 sampai 1900. Revolusi industri adalah periode transformasi besar-besaran dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Perubahan ini memiliki dampak besar terhadap cara organisasi dan manajemen dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri revolusi industri. Yang pertama, munculnya mesin dan teknologi baru. Penemuan mesin uap oleh James Watt. Mekanisasi dalam produksi tekstil dan manufaktur. Yang kedua, perpindahan ke produksi massal. Pabrik menggantikan produksi rumahan atau cottage industry. Efisiensi menjadi fokus utama. Yang ketiga, urbanisasi. Migrasi besar-besaran dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi dan kapitalisme. Meningkatnya perdagangan dan pasar global. Selanjutnya, pengaruh revolusi industri pada manajemen. Yang pertama, kebutuhan akan manajemen formal. Dengan pertumbuhan organisasi besar, diperlukan struktur dan sistem manajemen yang lebih terorganisasi. Yang kedua, konsep efisiensi. Fokus pada produktivitas dan pengurangan pemborosan. Yang ketiga, pemikiran manajerial baru. Adam Smith, Division of Labor atau pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas. Frederick W. Taylor, Scientific Management untuk mengoptimalkan pekerjaan manusia dan mesin. Selanjutnya, dampak sosial dan organisasi. Yang pertama, hubungan kerja. Pekerja menjadi bagian dari sistem mekanis, memunculkan konflik antara pekerja dan manajemen. Yang kedua, kemunculan serikat pekerja. Dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja dalam menghadapi eksploitasi. Yang ketiga, perubahan struktur organisasi. Hierarki yang lebih jelas mulai diterapkan. Revolusi industri merupakan tonggak penting dalam sejarah manajemen karena memperkenalkan kebutuhan akan pendekatan ilmiah dalam pengelolaan sumber daya dan tenaga kerja. Selanjutnya, perkembangan manajemen pada abad ke-20. Pada abad ke-20, manajemen berkembang pesat sebagai ilmu dan praktik.
Era ini ditandai dengan munculnya berbagai teori dan pendekatan baru yang membantu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Yang pertama, teori manajemen klasik. Tujuan fokus pada efisiensi kerja, struktur organisasi, dan pengendalian. Tokoh utama Frederick W. Taylor. Mengembangkan scientific management, menekankan standar kerja, pelatihan, dan insentif. Henry Fayol menyusun 14 prinsip manajemen seperti pembagian kerja dan disiplin. Memperkenalkan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau POAC. Max Weber memperkenalkan bureaucratic management, menekankan aturan formal, hierarki, dan spesialisasi. Yang kedua, gerakan hubungan manusia atau Human Relation Movement. Tujuan fokus pada pentingnya manusia dalam organisasi. Tokoh utama Elton Mayo. Eksperimen Hawthorne menunjukkan bahwa perhatian terhadap pekerja meningkatkan produktivitas. Mary Parker Follett menekankan pentingnya kerjasama dan penyelesaian konflik melalui negosiasi. Yang ketiga, pendekatan ilmu perilaku atau behavior science fokus memahami perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Tokoh utama Abraham Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan yang memengaruhi motivasi kerja. Douglas McGregor, teori X dan teori Y, dua pandangan manajer tentang pekerja. Yang keempat, pendekatan kuantitatif. Tujuan menggunakan metode statistik, matematika, dan model kuantitatif untuk menyelesaikan masalah manajerial. Contoh operation research untuk perencanaan produksi. Decision support system untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, teori sistem. Konsep organisasi dilihat sebagai sistem terbuka yang saling terkait dengan lingkungannya. Manfaat meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan eksternal. Teori kontingensi. Prinsip tidak ada satu pendekatan terbaik dalam manajemen. Keputusan tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Yang ketujuh, perkembangan akhir abad ke-20. Fokus pada inovasi, globalisasi, dan teknologi. Munculnya gaya kepemimpinan baru seperti transposisional dan situasional. Pentingnya budaya organisasi dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, era digital dan globalisasi. Yang pertama, era digital. Kemajuan teknologi seperti internet, cloud computing, dan kecerdasan buatan AI mengubah cara organisasi bekerja dan berkomunikasi. Organisasi kini lebih efisien dengan otomasi, analitik data, dan kerja jarak jauh. Pemimpin perlu mengelola tim virtual dan mendorong inovasi berbasis teknologi. Yang kedua, globalisasi. Keterhubungan global mempermudah perdagangan dan kolaborasi antar negara. Organisasi dapat memasuki pasar internasional dan membangun aliansi global. Pemimpin perlu memiliki keterampilan lintas budaya dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika pasar global. Selanjutnya, materi kedua, model dan teori kepemimpinan. Model kepemimpinan adalah suatu kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana pemimpin seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan pengikut atau tim dalam situasi tertentu. Model ini berfungsi sebagai panduan praktis dalam memahami peran dan gaya pemimpin dalam konteks organisasi. Model kepemimpinan cenderung lebih terstruktur dan spesifik dalam menggambarkan langkah-langkah atau perilaku yang harus diambil oleh pemimpin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teori kepemimpinan adalah seperangkat prinsip dan ide yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan seharusnya diterapkan atau bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi pengikut untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini memberikan landasan konseptual dan filosofis yang mendasari pemahami tentang sifat-sifat pemimpin, gaya kepemimpinan, dan interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam organisasi. Teori kepemimpinan cenderung lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang mekanisme kepemimpinan dan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesannya.
Selanjutnya, jenis-jenis teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan klasik. Teori sifat. Trait teori memfokuskan pada karakteristik atau sifat bawaan yang dimiliki oleh pemimpin yang sukses seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketegasan. Teori perilaku atau behavior theory menyatakan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan lebih fokus pada perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin seperti pendekatan otoriter atau partisipatif. Ohio State Study menyusun 2 dimensi kepemimpinan, initiating struktur atau struktur kerja, dan consideration atau perhatian terhadap orang. University of Michigan Study menekankan 2 dimensi, employee oriented fokus pada karyawan, dan production oriented fokus pada produksi. Yang kedua, teori kontingensi. Teori Fiedler menyatakan bahwa efektivitas pemimpin tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi. Pemimpin bisa menjadi lebih efektif jika gaya kepemimpinannya cocok dengan situasi tertentu. Model kepemimpinan Hirse dan Dechart. Teori ini mengusulkan bahwa gaya kepemimpinan harus sesuai dengan tingkat kesiapan pengikut. Ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan. Yang ketiga, teori kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut, di mana pemimpin memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja pengikut. Pemimpin lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek dan pengelolaan rutinitas. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang transformasional menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan lebih tinggi dan melebihi ekspektasi mereka. Mereka memiliki visi yang jelas, menciptakan perubahan, dan memotivasi pengikut untuk berkembang. Yang keempat, teori kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik memiliki daya tarik pribadi yang besar dan mampu memotivasi pengikut melalui kemampuan berbicara dan pesona mereka. Mereka dapat menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan pengikut. Yang kelima, teori kepemimpinan situasional. Teori situasional atau Hessel dan Bernhard. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi dan pengikut. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat keterampilan dan motivasi pengikut dalam situasi tertentu. Yang keenam, model kepemimpinan servant atau pelayanan. Pemimpin yang melayani pengikutnya dengan fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Pemimpin ini mendorong pengikut untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Teori kepemimpinan otentik. Pemimpin otentik adalah pemimpin yang transparan, jujur, dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka. Mereka menunjukkan ketulusan dan integritas dalam setiap tindakan mereka, menciptakan kepercayaan yang mendalam dengan pengikut. Selanjutnya, jenis-jenis model kepemimpinan. Yang pertama, model kepemimpinan sifat. Fokus pada sifat atau karakteristik pribadi pemimpin yang dianggap berkontribusi pada keberhasilan kepemimpinan seperti kecerdasan dan kepercayaan diri. Yang kedua, model kepemimpinan perilaku. Menekankan perilaku pemimpin. Ada 2 dimensi utama, initiating struktur atau struktur tugas, dan consideration atau perhatian terhadap pengikut. 3. Model kepemimpinan kontingensi. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi. Yang keempat, model kepemimpinan situasional. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kesiapan dan kemampuan pengikut. Yang kelima, model kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan perubahan yang signifikan. Yang keenam, model kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki pesona pribadi yang kuat dan dapat mempengaruhi pengikut melalui daya tarik emosional. Yang ketujuh, model kepemimpinan servant.
Pemimpin bertindak sebagai pelayan yang mendahulukan kebutuhan pengikut dan memberdayakan mereka untuk berkembang. Materi ketiga, konseptual manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah proses yang menggabungkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, manajemen berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya organisasi. Sedangkan kepemimpinan berfokus pada kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi pengikut agar bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Manajemen kepemimpinan tidak hanya mengatur jalannya organisasi, tetapi juga mengarahkan dan mengembangkan tim untuk mencapainya dengan cara yang efisien dan inspiratif. Pemimpin dalam manajemen kepemimpinan harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan strategis, berkomunikasi dengan baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Selanjutnya, peran pemimpin dalam manajemen. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pemimpin bertanggung jawab atas keputusan strategis yang mempengaruhi arah organisasi. Yang kedua, motivator. Pemimpin memotivasi tim untuk bekerja lebih baik dan lebih efisien melalui berbagai teknik dan pendekatan. Yang ketiga, komunikator. Pemimpin berfungsi sebagai penghubung antara tim dan manajemen untuk memastikan informasi dan umpan balik berjalan lancar. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama, otoriter, yaitu pemimpin membuat keputusan tanpa konsultasi, cocok dalam situasi darurat atau krisis. Yang kedua, partisipatif, yaitu pemimpin melibatkan tim dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan. Yang ketiga, delegatif, yaitu pemimpin memberi otonomi kepada tim untuk membuat keputusan sesuai dengan tingkat keterampilan dan pengalaman anggota tim. Materi keempat, manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Manajemen kepemimpinan adalah proses mengarahkan, memotivasi, dan mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan melalui pendekatan kepemimpinan yang efektif. Kombinasi antara keterampilan manajerial atau perencanaan, pengorganisasian, kontrol, dan kemampuan kepemimpinan atau inspirasi, motivasi, pengaruh. Pengembangan organisasi adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui perubahan yang terencana. Fokus pada pengembangan budaya, keterampilan, dan struktur organisasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, hubungan manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Manajemen kepemimpinan berperan penting dalam mengarahkan perubahan dalam organisasi. Pemimpin yang efektif dapat mendorong pengembangan organisasi dengan menciptakan budaya yang mendukung inovasi, motivasi, dan kolaborasi. Kepemimpinan yang baik membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan keterampilan serta potensi karyawan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, proses pengembangan organisasi. Yang pertama, analisis organisasi, yaitu menilai kekuatan dan kelemahan organisasi untuk merencanakan perbaikan. Yang kedua, perencanaan perubahan, yaitu menetapkan tujuan dan strategi perubahan yang jelas. Yang ketiga, implementasi, yaitu menerapkan perubahan dalam struktur budaya dan proses kerja. Yang keempat, evaluasi dan pemeliharaan, yaitu mengevaluasi hasil perubahan dan memastikan keberlanjutannya. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Resistensi terhadap perubahan, yaitu pengelolaan perubahan yang buruk dapat menyebabkan penolakan dari karyawan. Ketidakpastian eksternal, yaitu faktor eksternal seperti krisis ekonomi atau perubahan teknologi dapat memengaruhi stabilitas organisasi. Keterbatasan sumber daya, yaitu pengembangan organisasi seringkali terkendala oleh anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Materi kelima, kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin harus menginspirasi dan memberikan arahan yang jelas kepada tim. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan individu untuk berperilaku atau bertindak dalam cara tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat berasal dari faktor internal, intrinsik, atau eksternal, ekstrinsik.
Perilaku kerja merujuk pada tindakan, sikap, dan kebiasaan yang ditunjukkan oleh karyawan dalam lingkungan kerja. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan kondisi kerja. Perilaku kerja yang positif mencakup produktivitas, kolaborasi, komitmen, dan etika kerja yang baik. Sementara perilaku yang negatif dapat berupa ketidakhadiran, keterlambatan, atau kurangnya motivasi. Selanjutnya, hubungan antara kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan inspirasi, arahan, dan penghargaan. Motivasi yang tinggi mendorong karyawan untuk menunjukkan perilaku kerja yang positif, seperti produktivitas dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang baik berperan penting dalam membentuk perilaku kerja yang baik melalui peningkatan motivasi. Materi ke-6, tren dan perspektif manajemen kepemimpinan. Tren terkini dalam manajemen kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan berbasis teknologi. Pemimpin kini lebih mengandalkan alat dan teknologi untuk memimpin tim yang lebih terhubung secara digital. Yang kedua, kepemimpinan inklusif. Pemimpin berfokus pada keberagaman, kesetaraan, dan pemberdayaan semua karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Yang ketiga, kepemimpinan agile. Fokus pada kemampuan untuk beradaptasi dan merespon perubahan dengan cepat sangat relevan di era perubahan yang cepat. Yang keempat, kepemimpinan empatik. Pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis karyawan dan menciptakan ikatan lebih kuat dalam tim. Selanjutnya, perspektif baru dalam manajemen kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, memberi mereka otonomi lebih besar dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, kepemimpinan pelayanan. Pemimpin berfokus pada melayani kebutuhan tim dan memberdayakan mereka untuk berkembang. Yang ketiga, kepemimpinan berorientasi hasil. Pemimpin memotivasi tim dengan menekankan pada pencapaian hasil dan prestasi, sambil memastikan keseimbangan kerja. Materi ke-7, strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan oleh pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim guna mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif mengembangkan strategi yang dapat menginspirasi, memberdayakan, dan mendukung anggota tim untuk berkontribusi maksimal. Selanjutnya, jenis-jenis strategi kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi perubahan dan inovasi dengan membangun visi yang kuat dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Fokus pada pertukaran yang jelas antara pemimpin dan karyawan, di mana penghargaan dan hukuman diberikan berdasarkan kinerja. Yang ketiga, kepemimpinan situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan kebutuhan situasi dan karyawan, memastikan pendekatan yang paling efektif untuk setiap kondisi. Kesimpulan dari semua materi adalah manajemen kepemimpinan telah berkembang dari pendekatan tradisional menuju gaya yang lebih kolaboratif dan inovatif. Berbagai teori seperti sifat, perilaku, dan transformasional membantu memahami peran pemimpin dalam memotivasi, mengelola, dan mengembangkan organisasi. Kepemimpinan yang efektif mengintegrasikan strategi, motivasi, dan perilaku kerja untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan tren modern seperti teknologi dan berkelanjutan. Strategi yang adaptif dan inklusif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan dampak positif di organisasi. Cara memimpin yang efektif. Yang pertama, tetapkan visi yang jelas. Yang kedua, berikan contoh dengan tindakan. Yang ketiga, dengarkan dan libatkan tim. Yang keempat, apresiasi usaha mereka. Yang kelima, berikan arahan dan umpan balik yang jelas. Pendekatan ini dapat membantu menginspirasi, memotivasi tim agar mencapai tujuan bersama. Sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's